soto ayam, Indonesian clear soup. Yeah. Wow, this is a lot. Thank you so much. Yeah, you have to try, please. What is up, everyone, and welcome to another episode of Owen's Toy Garage. Now we are at the house of Consul General of Republik Indonesia. Let's go inside and start the interview with Pak Heru Subolo. Wow, this is very majestic and nice. Lots of plants. And look at all these very unique statues. We also have an Indonesian flag right here. Very nice. Now let's look at the back part of the house. Wow, look, there's an entertaining area. Oh, and they also have a very big garden. Let's check it out. Wow, this is huge. There's a small eating area and then the very nice view. Okay, so now we have seen all around the house. Let's meet Pak Heru Subolo, which is our Consul General of Republik Indonesia. I can't wait what he has to say for us. Let's go! Selamat pagi Pak Konjen. Is this your house? It's besar sekali. Oh ya, ini adalah Wisma Indonesia, Owen. Wisma Indonesia adalah residen dari kami yang ditugaskan sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Ini adalah rumah negara, ya, milik pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau Owen berada di rumah ini, premises ini adalah wilayah Republik Indonesia. Ini maksudnya wilayah Indonesia apa itu, Pak? Artinya hukum yang berlaku di rumah ini dan di lingkungan Wisma Indonesia ini adalah hukum Indonesia, bukan hukum dari negara ini, karena ini adalah premises diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Jadi walaupun on di Sydney terus masuk wilayah Indonesia, jadi saya kayak di Indonesia dong? Iya, betul sekali. Jadi seperti Owen berada di lingkungan wilayah Indonesia. Sebagai diplomat, Bapak pekerjaannya apa? Diplomat mewakili pemerintah Republik Indonesia, mewakili dalam artian bekerja untuk bangsa dan negaranya dengan negara lain atau organisasi internasional. Yang kedua juga diplomat itu adalah mempunyai fungsi untuk mempromosikan negaranya, jadi promoting. Baik promosi dalam bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya, apa saja, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya pakai batik. Kemudian ada fungsi ketiga, itu adalah fungsi untuk melindungi, protecting. Karena sebagai wakil pemerintah di negara asing, kita harus melindungi kepentingan negara yang kami wakili, yakni negara Indonesia, melindungi segenap masyarakat Indonesia yang ada di negara ini. Yang berikutnya adalah kita mempunyai fungsi untuk melakukan perundingan atau negosiasi. Mungkin Owen tahu bahwa Indonesia dan Australia mempunyai kemitraan komprehensif. Dan kemitraan ini antara lain ditandai dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership. Jadi sebuah persetujuan ekonomi yang luas antara Indonesia dan Australia, dan itu harus dirundingkan. Nah, itu fungsi diplomat. Mengapa Bapak memilih Sydney untuk menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia? Jadi Sydney adalah bukan pilihan, tetapi fungsi ini adalah penugasan. Jadi saya ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Konsul Jenderal di Sydney. Alhamdulillah, sebuah berkah yang besar, dan itu juga terkandung tanggung jawab yang besar. Tahu nggak, Owen, berapa masyarakat Indonesia di wilayah kerja saya di 3 state ini? Berapa, Pak? Ada sekitar 41.000 warga negara Indonesia. Itu belum termasuk warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga Australia atau permanent resident. Ya, dan mereka sangat aktif, sangat luar biasa.
dan mereka menjadi jembatan bagi hubungan kita yang sangat baik dengan Australia. Apa tantangan yang dihadapi sebagai konsul jenderal? Menjadi konsul jenderal di Sydney berbeda dengan di tempat lain ya. Ada dinamika masyarakat yang begitu luar biasa di sini. Kita tentunya resource-nya tak terbatas, artinya terbatas ya. Kita harus bisa mengatur sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pekerjaan yang demikian besar di wilayah yang demikian luas. Kemudian yang kedua tentu saja tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang erat dengan semua level hubungan kita dengan Australia, mulai dari pemerintah, bisnis, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya. Yang ketiga tentunya bagaimana meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Tantangan-tantangan itu tentu saja menjadi semangat bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Apa yang Bapak suka dengan pekerjaannya dan apakah ada yang nggak enak? Sukanya kita berpindah dari satu negara ke negara lain, jadi kita mengenal banyak negara. Sedihnya kita kadang-kadang merasa kangen dengan sesuatu yang berbau Indonesia. Beruntungnya adalah ada masyarakat Indonesia yang bisa memasak, ya, yang mempunyai usaha catering, sehingga kita bisa merasakan juga, ya. Itu mengurangi rasa kangen kita dengan Indonesia. Owen, ini Ibu Sinta, my wife, Owen. Can we start our breakfast, ya? We start breakfast. This is an Indonesian breakfast. Soto ayam, Indonesian clear soup. Yeah. Wow, this is a lot. Thank you so much. Yeah, you have to try, please. Ah, sorry. Sudah. It's the egg. Ya. Ini. Ya. Oh iya, Owen. Di sini kami mempunyai juru masak dan juga kepala rumah tangga dari Wisma Indonesia. Jadi kalau ada tamu-tamu asing, ya, kita bisa menjamu mereka dengan masakan Indonesia yang top. Masaknya keren banget. Adakah masalah di kantor KJRI selama pandemi COVID-19 ini? Tantangan yang dihadapi selama pandemik di KJRI adalah pertama, kita melakukan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia, yang mungkin sedang bekerja di beberapa kapal pesiar ya. Waktu itu ada beberapa warga Indonesia yang bekerja di kapal pesiar dan mereka nggak bisa pulang, sehingga kita harus membantu mereka. Untuk membantu masyarakat Indonesia yang pulang kembali ke Indonesia, imigrasi dan kekonsuleran KJRI Sydney juga bekerja ekstra keras, Owen, karena mereka harus membuat surat-surat, ya, memfasilitasi visa dan paspor, ya, dan juga tidak banyak penerbangan, sehingga kita harus cek juga ke penerbangan yang ada di Sydney maupun di Adelaide, ada di Brisbane, ya, yang bisa membawa warga Indonesia ini yang ingin kembali pulang ke Indonesia karena tidak banyak pilihan selama pandemi. Apa arti pekerjaan ini bagi Bapak sendiri? Pekerjaan ini selain menjadi passion dari saya, pekerjaan ini juga bagian dari saya berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Dengan menjadi diplomat, kita bisa membantu banyak orang, menjembatani banyak perbedaan. Negara yang sedang konflik, kita melakukan negosiasi sehingga menjadi damai, ya. Kemudian kita bernegosiasi untuk mendekatkan kepentingan kita dengan kepentingan mitra negara asing, sehingga tercipta persetujuan kerjasama misalnya, ya. Itu akan menolong banyak orang dan akan menjadi bagian daripada persahabatan kita dengan negara di mana saya ditempatkan. Kalau saya ingin menjadi seperti Bapak, harus bagaimana, Pak? Oh ya, untuk menjadi diplomat, pertama Owen harus menguasai bahasa asing. Saya lihat Owen bagus sekali bahasa Inggrisnya, ya. Tinggal nanti ditambahkan lagi bahasa asing lainnya, itu adalah nilai tambah. Ya. Yang kedua,
mempunyai wawasan yang luas. Ya. Untuk mempunyai wawasan luas harus sekolah setinggi mungkin. Kalau bisa sekolah yang menjurus kepada hubungan internasional. Ya. Banyak sekali di sosial politik, ya, hukum, ekonomi, sastra, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga tentu saja harus wawasannya terbuka. Ya. Wawasan terbuka itu artinya sebagai diplomat mempunyai jiwa yang luas, ya, mempunyai interpersonal skill, hubungan antar manusia yang baik, ya, sehingga itu akan sangat membantu, ya. Dan yang berikutnya harus fokus, ya. Jadi mulai dari sekarang belajar yang terkait dengan internasional, ya. Misalnya korespondensi internasional, ya, mempunyai mengenal budaya-budaya asing, ya, selain dari budaya kita sendiri tentunya. Tapi Owen, yang paling penting adalah sebagai diplomat kita punya hati atau jiwa untuk senantiasa melayani masyarakat, ya, dan juga melindungi kepentingan bangsa dan negara kita. Pesan apa yang Bapak ada untuk anak-anak muda yang ingin menjadi seperti Bapak? Yang pertama, harus belajar yang rajin, ya. Tingkatkan pengetahuan setinggi-tingginya, karena memahami hubungan internasional memerlukan keterbukaan, informasi, dan pengetahuan yang luas. Jadi belajar setinggi-tingginya. Yang kedua, bergaul seluas-luasnya. Ya. Jadi perbanyak teman, ya, tidak hanya di lingkungan sekitar, ya, tetapi juga di luar negeri, ya, melakukan korespondensi dengan banyak teman-teman di luar negeri. Mudah-mudahan dengan banyaknya teman bisa memperluas wawasan juga. Terima kasih Bapak atas pengabdian bangsa Indonesia. Terima kasih Owen atas waktunya untuk mampir di Wisma Indonesia. Saya doakan Owen sukses, ya, belajar yang keras, dan jadilah manusia Indonesia yang berguna bagi bangsa dan negara. Thank you all for watching this video, and we'll see you in the next video of Owen's Toy Garage. Bye! Bye. Sampai jumpa.